Selamat datang di channel Keluarga Pandu, rumah berbagi cerita dan pesan. Iya, oke. Terima kasih Pak Pendeta Laritmas sudah menyempatkan diri meluangkan waktu untuk hadir dalam diskusi sekitar 30 menit ini. Nah, saya ingin mulai diskusi kita dengan pertanyaan, sebenarnya apa sih yang Pak Pendeta pahami tentang germasa itu? Iya, jadi apakah juga melihat bahwa seringkali mungkin juga bisa jadi ada hal-hal yang tumpang tindih antara germasa dengan Pelkes juga mungkin. Jadi sebenarnya apa yang dipahami Pak Pendeta Laritmas tentang germasa ini? Mari silakan Pak Pendeta. Ya, iya. Jadi berbicara tentang germasa itu kita mencoba untuk menjawab konteks bergereja di Indonesia. Jadi kalau menurut saya konteks bergereja di Indonesia ini harus dipahami dalam pemahaman tentang hidup berbangsa dan bernegara, yaitu hidup yang berhadapan dengan kemajemukan dan pluralitas agama-agama dan juga suku, budaya, adat istiadat, wilayah pelayanan yang begitu sangat luas, di mana GPIB dipanggil dan diutus. Jadi dalam beberapa pertemuan saya mengatakan bahwa germasa ini sebenarnya punya peranan dan fungsi yang sangat besar dalam konteks menjawab persoalan dan masalah-masalah kebangsaan. Karena bicara GPIB, menurut saya itu bahwa GPIB ini dia berada di berbagai macam wilayah Indonesia yang mana Tuhan panggil dan Tuhan utus kita. Mulai dari Sabang sampai ke Kendari, begitupun juga dari Nunukan sampai ke Madura atau Cilacap. Wilayah pelayanan GPIB ini kan sangat luas. GPIB berhadapan dengan berbagai persoalan-persoalan kebangsaan dan kemajemukan di wilayah-wilayah pelayanannya, misalnya dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Jawa, dan sebagainya. Apalagi tantangan-tantangan eksternal ya, tantangan-tantangan keindonesiaan yang terus-menerus kita berhadapan dengan perubahan-perubahan yang begitu dahsyat dan begitu cepat. Nah, jadi Sorry Pak Pendeta, saya potong. ya. Kalau bicara tentang tantangan dalam pelayanan germasa, kira-kira menurut Pak Pendeta tantangan apa yang saat ini yang serius yang harus dihadapi oleh GPIB terutama melalui germasanya? Nah, jadi saya mau mengatakan bahwa karena GPIB itu berada di berbagai wilayah pelayanan di berbagai provinsi Indonesia ini, kita berhadapan dengan tantangan-tantangan kemajemukan tadi. Tantangan-tantangan menyangkut dengan pemahaman atau paham-paham radikalisme misalnya, intoleransi, ya, pemahaman-pemahaman menyangkut dengan disintegrasi. Lalu dalam hubungan-hubungan pelayanan kita selalu berhadapan dengan hal-hal seperti begitu. Di Sumatera berbeda dengan di Kalimantan, atau di Jawa, di Sulawesi. Nah, jadi tantangan kita berhadapan dengan kemajemukan ini membuat tentang peran dan fungsi germasa itu harus aktif. Peran dan fungsi germasa itu harus keluar. Peran dan fungsi germasa itu harus bisa mengembangkan kerjasama dengan agama-agama lain, dengan lembaga-lembaga non-Kristen, atau lembaga-lembaga pemerintah untuk bisa bersinergi bersama menghadapi tantangan bersama. Nah, kita lihat akhir-akhir ini kan banyak di medsos, bahkan juga berita-berita nasional, kita berhadapan dengan segala persoalan-persoalan kebangsaan, di luar dari kemiskinan, di luar dari pandemi COVID, dan gereja nggak bisa berjalan sendiri, pemerintah nggak bisa berjalan sendiri, lembaga-lembaga negara atau swasta tidak bisa berjalan sendiri. Semuanya kan harus bersinergi. Nah, disitulah yang saya mau lihat tentang peran dan fungsi germasa. GPIB harus keluar, merangkul, dan bekerja sama dengan semua untuk bersinergi menghadapi tantangan bersama yang saya sebutkan tadi itu ya. Karena Indonesia ini kan karunia itu, berkat Tuhan bagi gereja untuk bisa hadir. Gitu mungkin, Bung Oce. Iya, oke. Kalau Bung Pendeta lihat selama ini dari pengalaman-pengalaman GPIB, baik secara sinodal maupun jemaat, gitu. Nah, sampai sejauh mana kita sudah
kita sebagai GPIB sudah menyikapi apa yang tadi Bung Pendeta katakan itu soal radikalisasi, soal keanekaragaman, soal membangun relasi dengan lembaga-lembaga pemerintah, sosial, keagamaan. Sampai sejauh mana kita sudah melakukan hal itu? Ini semacam otokritik untuk kita sendiri ya. Paham-paham pemahaman tentang berteologi kita itu kadang-kadang kita masih dalam pemahaman untuk ke dalam saja ya. Pemahaman teologi kita itu masih ke dalam. Kita masih memahami tentang diri kita sendiri ya. Kita belum sampai kepada tahap level yang berikut untuk keluar. Padahal memang kalau kita lihat dari visi misi GPIB kan ya, kita harus hadir untuk membawa damai sejahtera bagi semua ciptaan. Nah, jadi kalau saya lihat, saya amati bahwa kita masih berada pada memahami jati diri kita sendiri. Kita masih memahami teks, belum memahami konteks dan menjawab konteks di mana kita berada. Nah, kalau kita sungguh-sungguh memahami bahwa kita hadir itu untuk membawa damai sejahtera, berarti kita harus keluar. Nah, saya lihat selama ini kita masih berada pada sekitar teologi pemahaman diri kita sendiri. Nah, dengan tantangan dan persoalan seperti saya jelaskan tadi, sudah waktunya sekarang kita harus keluar. Nah, kita harus keluar untuk bisa menjawab tantangan-tantangan itu. Jadi, saya pikir mungkin ke depan kita harus kembali lagi memahami akan, khususnya di pemahaman iman ya, pemahaman iman kita ya, menyangkut dengan misalnya hubungan gereja dan negara, menyangkut dengan hubungan gereja dan masyarakat, bangsa dan negara, itu yang harus mungkin kita lebih kepada pemahaman tentang bagaimana gereja hadir ya bersama dengan seluruh elemen-elemen dalam masyarakat untuk bisa membangun kebersamaan. Mungkin itu ya pengamatan saya. Apakah kalau begitu pertanyaannya, tentu kan pemahaman iman itu kan sangat konseptual ya Bung ya. Dia hanya berupa pernyataan iman, katakanlah begitu. Nah, dia harus dirumuskan lagi di dalam kebijakan atau katakanlah dalam tatanan yang lain seperti misalnya PKU-PPG. Nah, misalnya kalau kita lihat PKU-PPG, apakah menurut Bung ini sudah memberikan katakanlah arahan yang memadai untuk bagaimana Germasa bergerak sesuai dengan apa yang tadi Bung harapkan atau gimana nih? Ya, jadi itu tadi ya, pemahaman itu masih kan konsep-konsep dasar aja ya. Nanti diterapkan dalam PKU-PPG sampai kepada tema dan subtema, sampai kepada program. Tapi yang kalau saya amati itu masih ada pada taraf tingkat sinodal saja ya. Hanya pada tataran teori saja. Nah, kita sebenarnya udah bagus semua ya, kita dalam pemahaman iman, bahkan juga PKU-PPG, program-program yang kita susun itu sebenarnya ingin untuk menjawab persoalan dan tantangan. Tetapi pada level prakteknya, pelaksanaannya, ini nggak jalan. Nah, pertanyaannya kenapa nggak jalan ya? Karena nggak jalan. Program udah bagus, sudah disusun, baik itu di PST, program-program MUPAL, tetapi pada level tingkat sampai ke grassroots, sampai kepada MUPAL dan jemaat, dia mentok di situ. Nah, saya juga kurang pahamnya kenapa pada level kita di PST sampai berhari-hari kita bahas itu, tapi pada begitu sampai kepada level MUPAL dan jemaat-jemaat sulit untuk pelaksanaannya. Saya pikir ini mungkin informasi, komunikasi, harus memang majelis sinode harus memang mungkin rutin untuk berkomunikasi, diskusi dengan MUPAL, jemaat untuk bisa mengevaluasi bersama. Saya mengambil contoh misalnya masalah pilkada ya. Masalah pilkada beberapa tahun yang lalu. Itu di program PST itu kita udah programkan ya dalam memasuki tahun politik ya. Indonesia pilkada di berbagai provinsi dan daerah itu udah ada program PST-nya, program sinodal sampai MUPAL. Tetapi ternyata begitu pelaksanaannya di daerah-daerah nggak jalan. Hanya beberapa daerah saja yang jalan. Nah, ini kan yang mau menunjukkan bagi kita bahwa pada level tataran sinodal oke, ya. Tapi pada tataran MUPAL dan jemaat-jemaat itu ada ruang atau ada jarak ya, sehingga ini sulit untuk dilaksanakan di daerah. Mungkin pertimbangan konteks tadi ya, di daerah ini lain, misalnya di Sumatera, mungkin aman-aman saja, tapi belum tentu di Jawa atau belum tentu di Sulawesi. Nah, itu mungkin ke depan kita harus bisa
bersinergi antara majelis sinode, MUPEL dan jemaat, sehingga kita harus evaluasi terus. Kita harus berdiskusi terus mencari solusi apa supaya program sinodal itu bisa juga masuk ke MUPEL sampai pelaksanaannya pada tingkat jemaat. Jangan hanya kita bagus aja, bahas aja di tingkat sinode, PST, tetapi hanya tataran teori saja, konsep saja, tapi nggak jalan germasanya. Atau Mungkin itu. mungkin pertanyaannya gini juga, Bung. Jangan-jangan yang kita bahas itu terlalu umum, gitu kan? Yang belum tentu persoalan itu ya mungkin ada di masyarakat, tetapi itu bukan persoalan yang utama, ya. Mungkin saja misalnya katakanlah itu persoalan teman-teman yang ada di Jakarta, atau mungkin juga persoalan teman-teman di Pulau Jawa, tetapi teman-teman di luar Jakarta dan Pulau Jawa ini, ya itu ada masalah, tetapi itu bukan yang utama. Tapi kita GPIB mengangkat itu menjadi masalah utama, dan seakan-akan semua jemaat, semua MUPEL harus memberikan perhatian kepada itu, sehingga orang merasa, ya oke lah, ya enggak lakukan, ya enggak apa-apa, ya lakukan, ya juga enggak apa-apa. Tetapi orang tidak merasa bahwa itu sebagai sebuah kewajiban atau sebuah keharusan untuk menunjukkan bagaimana gereja hadir di tengah-tengah masyarakat. Jadi isunya itu belum tentu katakanlah urgensinya sama. Ya. Gimana? Betul. Itu saya setuju, Cek. Jadi nah, kita ini kan kadang-kadang punya program ini kan dari top down ya, dari atas ke bawah, jadi tidak menjawab konteks, gitu. Jadi kita kan membahas program kita di PS itu kan program sinodal. Betul seperti Oce katakan bahwa belum tentu bahwa program sinodal yang kita susun itu sama dengan jemaat-jemaat di MUPEL Kalbar misalnya, ya, atau di Sulsel Bara misalnya, Sumut Aceh, belum tentu. Jadi kebutuhan konteks jemaat kita seharusnya itu kan menjawab persoalan. Program kita kan program harus menjawab. Jadi harus dari grassroots-nya, harus dari bawah, dari jemaat. Persoalan dan masalah di jemaat itu harus diangkat untuk bisa menjawab konteks. Nah, kadang-kadang kan kita program kita susun di atas, yang saya mau katakan tadi, yang contoh tadi menyangkut dengan pilkada, belum tentu itu menjadi sesuatu program urgen kebutuhan bagi MUPEL-MUPEL tertentu. Nah, itu program sinodal aja nggak apa-apa. Makanya dikatakan mau laksanakan atau tidak laksanakan nggak jadi masalah kan, tapi tidak menjadi keharusan. Nah, lalu satu hal lagi menyangkut dengan Germasa. Germasa ini kan berhubungan dengan kita berhadapan dengan kemajemukan, kebinekaan, situasi politik bangsa, ya. Makanya kita harus bisa punya pemahaman bagaimana kita hidup dengan agama-agama lain, dengan budaya-budaya yang berbeda, adat istiadat yang berbeda, ya. Kita belum sampai pada pemahaman tentang menerima perbedaan. Nah, kita menunggu orang untuk memahami kita, padahal kita harusnya keluar untuk bisa merangkul, merajut, memulihkan, supaya orang juga melihat bahwa konteks kita bergereja itu tidak eksklusif hanya pada tembok-tembok ruang gereja saja, tapi kita harus keluar bahwa bukan kita harus altar terus, ya, tetapi kita juga kadang-kadang harus masuk di pasar, melihat persoalan-persoalan masalah-masalah masyarakat ini apa, kemiskinan, ketidakadilan, ya, diskriminasi, pelanggaran hak asasi manusia, dan juga misalnya menyangkut dengan pengrusakan alam dan sebagainya. Nah, kadang-kadang pemahaman kita itu menyangkut dengan hal yang begitu, kita serahkan sama Tuhan yang ngurus. Itu biarlah ya. Ya, kita nggak usah lah ngurus-ngurus yang begitu. Bukan urusan gereja. Urusan gereja itu kan urusan menyangkut dengan altar saja. Menyangkut dengan berdoa saja, firman Tuhan saja. Lah, kita mau berteologi kan, berteologi bukan hanya teks kan. Berteologi kita juga harus menjawab konteks. Bagaimana kemiskinan, ketidakadilan, pelanggaran HAM. Bagaimana dengan diskriminasi? Gereja harus hadir. Nah, itu yang mau saya katakan, bahwa berteologi dalam konteks Indonesia berbeda dengan berteologi pada konteks negara-negara lain, yang Eropa misalnya ya, yang mayoritas, Belanda misalnya, berbeda. Kalau berteologi dalam konteks Indonesia, maka gereja harus hadir bukan saja dalam gedung gereja, kita dikungkung dengan doktrin-doktrin gereja, tapi kita harus keluar menjawab tantangan dan persoalan Indonesia. Di situ baru germasanya berguna. Di situ baru germasanya bisa fungsi. Nah, begini Bung, tapi ada juga pendapat-pendapat yang mengatakan begini, artinya sepakat dengan apa yang dikatakan Bung, tapi kan memang gereja tidak bisa
melakukan itu sendiri. Gereja Ya. nggak bisa bergerak sendiri. Artinya dalam arti Ya. GPIB nggak bisa sendiri. GPIB Ya. harus membangun relasi, Ya. harus membangun kerjasama dengan ya lembaga-lembaga yang lain. Tetapi ada pandangan-pandangan bahwa upaya-upaya untuk membangun relasi semacam ini agak lemah di GPIB. Relasi-relasi dengan lembaga sosial, kemasyarakatan, dengan mungkin lembaga pemerintah, oke, karena kita mungkin punya orang-orang di lembaga-lembaga pemerintahan dan kita membangun itu lewat mereka-mereka yang hadir ini, tetapi juga kerjasama dengan lembaga-lembaga yang lain, lembaga keagamaan, itu kok usaha atau upayanya itu tidak terlalu begitu kuat gitu, sehingga kesannya kita kerja sendiri-sendiri gitu, atau kita masih berupaya sendiri, sehingga orang mengatakan sebenarnya sejauh mana sih relasi GPIB dengan lembaga-lembaga lain di luar GPIB itu, dengan lembaga kemasyarakatan, lembaga-lembaga sosial, dengan lembaga-lembaga keagamaan, gimana nih Bung? Iya, betul. Jadi sebenarnya itu semua dari kita aja. Kalau kita menempatkan seperti yang tadi bahwa sinergitas, kerjasama dengan lembaga-lembaga lain, Kristen dan non-Kristen, itu merupakan kebutuhan utama kita, kita akan kerjakan gitu. Kalau kita merasa bahwa itu bukan kebutuhan utama, maka kita nggak kerjakan. Contoh saya ya, waktu pengalaman saya di Cirebon ya, itu kan di Cirebon dikatakan bahwa itu kan daerah wali misalnya ya, teman-teman dari NU atau dari Muhammadiyah mungkin sulit untuk kita kerjasama, tapi tidak begitu. Kita sudah bangun dalam image kita bahwa kita nggak bisa kerjasama dengan orang lain, justru membuat kita nggak bisa keluar dari kungkungan kita hanya pada tembok-tembok gereja. Tapi kalau kita memulai keluar, kita mulai kerjakan tugas itu, pasti teman-teman NU, Muhammadiyah, mereka pasti akan bekerja sama dengan kita. Misalnya White Institute atau Gus Durian, itu kan teman-teman yang memang sangat moderat dan nasional kan, untuk kita bisa kerjasama. Asalkan kita mau aja, pasti bisa. Kita akan kerjakan tugas-tugas bersinergi bersama untuk membangun toleransi misalnya ya. Dulu saya di Cirebon itu begitu hari Natal atau Idul Fitri, karena bekerja bersama dengan pesantren Buntet misalnya ya, kami membagi sembako bersama pada waktu Natal, pada waktu Lebaran, itu kok bisa gitu. Dan jadi saya mau mengatakan bahwa semuanya terpulang kepada kemauan kita aja. Kalau kita mau, pasti teman-teman yang agama-agama lain, Hindu, Buddha atau agama-agama lain, pasti akan kita bersama. Kita kan cinta Indonesia ini kan. Kalau kita mungkin dengan cinta Indonesia ini, ya kita biarkan saja orang-orang luar untuk bisa mengobok-obok bangsa kita, ya kita pasti urus diri kita sendiri. Tapi kalau kita cinta Indonesia ini, mari kita bekerja bersama, sinergi dengan teman-teman dari agama-agama lain. Banyak kan perguruan-perguruan tinggi kan, lembaga-lembaga LSM ya, yang non-Kristen, bisa kita kerjasama. Ya, bisa kita kerjasama, asalkan kita mau. Jadi menurut saya kalau ke depan pasti kita bisa. Berarti saya boleh katakan begini, secara atau di tingkat jemaat, kita sebenarnya tidak terlalu punya kesulitan untuk hal ini. Mungkin juga tidak digeneralisasi, tapi boleh dikatakan banyak upaya teman-teman atau rekan-rekan pendeta yang sudah mengupayakan ini. Tetapi bagaimana dengan tingkat sinodal itu sendiri? Ya? Atau jangan-jangan kita mengatakan, di tingkat sinodal itu tidak terlalu penting karena yang paling penting adalah di tingkat jemaat. Artinya begini, mengapa saya katakan itu? Karena saya tidak terlalu melihat banyak kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas di tingkat sinodal yang memperlihatkan relasi-relasi semacam ini. Atau gimana nih menurut? Iya, jadi kalau ini mau jalan, dia mulai dulu dengan tingkat sinodal. Jadi SDM-nya kita siapkan untuk itu, kerjakan untuk itu. Mungkin kita akan lembaga, misalnya kita kadang-kadang ada departemen germasa ya, ada departemen germasa, kita juga mungkin ada subdepartemen ya, kita akan bentuk misalnya di tingkat sinodal subdepartemen yang menggarap misalnya menyangkut dengan hubungan dengan agama-agama, menyangkut hubungan dengan oikumene dan gereja-gereja, atau juga adat istiadat dan budaya ya. Pada tingkat itu kita siapkan orangnya, orang yang punya kompetensi di sana, kita siapkan itu orang-orang. Nanti pada tingkat sinodal kita turun terus ke MUPEL. Kalau bisa MUPEL juga bentuk hal yang sama ya di wilayah-wilayah itu, untuk bisa kerjasama dengan agama-agama atau bekerja sama dengan gereja-gereja, denominasi yang lain.
budaya dan adat istiadat di setempat, bisa. Yang penting pada tingkat sinodal itu dia sudah bentuk satu sistemnya, jadi orangnya sudah disiapkan. Dan itu harus ada bersinergi terus, itu harus ada evaluasi, harus ada terus-menerus rutin untuk berkontak, ya, berdiskusi, merancang program, supaya itu bisa berjalan. Nggak bisa kita buat program lepas begitu saja untuk mupel kerjakan, untuk jemaat kerjakan, ya nggak jalan. Ya memang butuh waktu untuk di majelis sinode itu dengan SDM-nya untuk siapkan, untuk garap ini. Ini kan program misalnya 5 tahun ya, atau mulai dengan jangan program 5 tahun kalau jabatan memang fungsionaris majelis sinode ya, dia turun ke program 1 tahun di PST. Kita evaluasi terus tiap tahun dalam hubungan ini kan, hubungan. Yang paling penting sekarang saya pikir dalam konteks kita sekarang, kita harus buka jejaring kerjasama dengan agama-agama dan juga gereja-gereja, lembaga-lembaga Kristen, non-Kristen, pemerintah maupun swasta untuk kita gumuli bersama tantangan ke Indonesia. Tapi kalau kita bicara tentang SDM, Bung, ini saya mau angkat katakanlah diskusi berkaitan dengan upaya yang sudah dilakukan oleh GPIB. Kita kan punya 15 rekan, ya belum semua selesai, tetapi sudah sekitar 11 orang itu yang sudah selesai dari studi di UIN, ya. Nah, kita sudah memproses untuk mempersiapkan SDM ini dengan baik, gitu kan. Nah, tetapi saya lalu bertanya, gitu kan, apa tujuannya nanti kemudian? Ya, kalau kemudian sekarang kita lihat setelah lulus mereka kembali ke jemaat, ya, dan mereka disibukkan lagi dengan rutinitas jemaat, mereka disibukkan lagi dengan aktivitas-aktivitas rutin itu, lalu SDM ini dengan katakanlah penyiapan khusus oleh sinode, yang mungkin kita katakan dalam rangka membangun hubungan antar agama itu, dia mau diapakan gitu. Kalau kemudian kembali ke jemaat, sibuk dengan kerjaan rutin, tanpa mungkin kita tidak punya perencanaan yang katakanlah memadai untuk itu. Saya kan katakan gini, saya seringkali katakan gini, kalau kami di kampus itu kan disuruh studi, ada tujuannya. Kami balik lagi ke kampus untuk mengembangkan itu bersama-sama dengan mahasiswa, ya, untuk mengembangkan keilmuan itu. Nah, kalau di GPIB, kalau orang disuruh studi, tapi lalu kembali ke jemaat dengan rutinitasnya, padahal katakanlah ada studi-studi khusus yang punya harapan dengan harapan-harapan tertentu, lalu ini bagaimana? Gitu. Nah, menurutmu bagaimana? Betul. Makanya itu menurut saya itu kan sangat disayangkan kan teman-teman yang sudah studi di UIN ya, sudah dibiayai oleh gereja, tapi mereka tidak dimanfaatkan, difungsikan kan, sangat disayangkan. Sebelum di UIN juga kan ada teman-teman para pendeta yang studi di Satya Wacana tuh. Iya, di Satya Wacana, di UIN. Nah, kalau program pembangunan masyarakat itu ya. Iya, itu kan. Jadi kalau program ini bisa jalan, misalnya subdepartemen tadi hubungan dengan agama-agama, hubungan dengan gereja-gereja, teman-teman ini kan bisa dimanfaatkan untuk itu kan, menjadi apa namanya, menjadi pengurus ataupun juga menjadi orang-orang yang bisa bekerja sama membuka peluang dengan agama-agama lain. Kita bisa menggarap program ini kan. Bukan berarti bahwa mereka semua harus ke Jakarta misalnya ke sinode, bukan. Tetapi mereka kan ada di daerah. Ya, mereka ada di Sumatera, di Kalimantan, di Sulawesi, kan mereka ada di sana. Mereka-mereka inilah perpanjangan tangan kita untuk bisa membuka peluang kerjasama dengan agama-agama atau dengan gereja-gereja lain. Menyangkut dengan agama dan oikumene. Kan ada teman-teman itu. Tinggal bagaimana aja program ini kita buat, lalu kita buat semacam satu wadah begitu untuk bisa evaluasi bersama, kita membuat satu tujuan-tujuan bersama, sehingga kehadiran GPIB tadi yang saya katakan bukan hanya pada tembok-tembok gereja saja, urus altar saja, tetapi kita harus keluar juga untuk mengurusi persoalan-persoalan isu-isu kebangsaan. Kan sekarang ini kan isu-isu kebangsaan seakan-akan gereja dan gereja itu kan sama sekali misalnya tidak ikut untuk membahas itu. Kita merasa bahwa itu kan bukan urusan kita. Tapi kalau efek dan dampaknya, ya kalau nanti terjadi, gereja juga kena efek dan dampaknya. Gereja ini kan kita kan warga gereja dan warga masyarakat kan.
Tidak mungkin kita hanya mengurusi diri kita sebagai warga gereja aja, baru kita nggak ngurus kita sebagai warga masyarakat. Kita bagian dari masyarakat, bagian dari bangsa ini, kita nggak bisa menutup mata untuk tidak mengurusi masalah-masalah masyarakat. Nah, jadi saya pikir gereja harus hadir. Nah, sekarang kita harus peran pertama kita siapkan SDM kita. Teman-teman yang sudah studi menyangkut dengan studi agama-agama, studi tentang menyangkut dengan isu-isu sosial kebangsaan, itu kita bisa manfaatkan kerjasama dengan perguruan-perguruan tinggi kan yang ada berhubungan dengan GPIB kan, Satya Wacana bisa, Duta Wacana bisa, ya. Begitu juga dengan universitas yang lain, banyak kok yang para dosen, para mahasiswa yang sedang meneliti menyangkut dengan isu-isu kebangsaan. Kita bikin penelitian, kita bikin studi, ya. Kira-kira persoalan-persoalan apa yang bisa gereja ikut bersama-sama membantu untuk menyelesaikan persoalan ini. Saya pikir ke depan kalau GPIB ambil bagian sini, maka itu tadi GPIB sudah ikut terlibat juga, ya, sudah ikut bersama-sama menggumuli. Bukan berarti bahwa kita serahkan semuanya, itu kan urusan pemerintah. Tidak juga, ya. Kita bagian di dalamnya supaya jangan sampai nanti orang menyalahkan kita. Terjadi sesuatu dengan bangsa ini ke depan, orang mengatakan, oh gereja cuma menonton aja kok nggak ada andil apa-apa. Ya kan, terjadi sesuatu tentang bangsa ini, ancaman disintegrasi bangsa, terjadi sesuatu seperti 98, gereja di mana orang bertanya? Gereja di mana? Seharusnya gereja hadir. Kita hadir membawa suara kenabian kita, tetapi dalam pemahaman yang sesuai dengan firman Tuhan. Ya, kita suara kenabian itu yang memang yang kritis, tapi kritis yang santun, ya, kritis yang memang benar-benar bukan menunjukkan tentang arogansi, keangkuhan dan kesombongan, bukan, tapi kita menunjukkan tentang ajaran Kristus yang memang sungguh-sungguh membawa berkat bagi orang lain, damai sejahtera bagi orang lain. Mungkin itu, Bung Oce. Iya, nah itu karena saya punya kekhawatiran juga adalah bahwa kita ini cuma hanya sekedar mengejar target tahun sekian, GPIB harus punya S2 berapa, punya S3 berapa, tetapi kita tidak sungguh-sungguh mempersiapkan katakanlah sistem atau juga perangkat-perangkat untuk menopang mereka-mereka yang studi ini bagaimana keilmuan mereka itu atau ilmu mereka itu bisa dimanfaatkan untuk membangun jemaat ini. Gitu. Jadi dia yang studi di bidang relasi antar agama, dia yang studi di bidang pendidikan, dia yang studi ini bagaimana itu semua bisa dirangkul dan diberdayakan untuk membangun GPIB. Bahkan tidak menutup kemungkinan juga kalau kita ini betul-betul merasa bahwa membangun masyarakat itu menjadi tanggung jawab kita, gitu. Kita bahkan tidak hanya mendorong orang untuk studi lanjutnya itu teologi saja, gitu. Tapi misalnya kita lihat di Kalimantan ini kita punya persoalan lingkungan hidup sangat besar, gitu. Nah karena itu kita berharap ada teman-teman yang juga mau studi lanjut berkaitan dengan masalah-masalah lingkungan hidup, supaya lalu nanti kita bisa bersinergi dengan mereka untuk bagaimana mengembangkan lingkungan hidup di Kalimantan misalnya. Gitu. Iya, betul. Jadi pertanyaannya bagi saya bahwa apa sih GPIB yang sudah dikerjakan? Apa yang harus GPIB kerjakan dalam konteks Indonesia? Kalau pertanyaan tentang apa yang harus GPIB kerjakan dalam konteks Indonesia, maka dia tahu tujuan apa yang harus dikerjakan. Misalnya jemaat di Kalimantan, apa sih kehadiran GPIB di Kalimantan? Apa maksud dan tujuan kehadiran GPIB di Sumatera atau di Sulawesi? Pada saat kita bertanya tentang tujuan kita hadir di tengah wilayah-wilayah kita masing-masing, maka kita akan siapkan orang seperti yang dikatakan tadi. Tantangan di Kalimantan apa misalnya, ya? Tantangan di Kalimantan misalnya pengerusakan alam dan lingkungan. Kita siapkan orang-orang kita untuk bisa menjawab persoalan dan tantangan itu. Nah, makanya kita nanti kan masuk dalam program. Nah, jadi saya pikir seharusnya yang kita rumuskan bukan orangnya dulu, tujuannya dulu. Kan begitu sih harusnya kan. Supaya kita harus rumuskan dulu tujuan kita hadir untuk apa. GPIB di Sumatera hadir untuk apa? Di Kalimantan hadir untuk apa? Di Sulawesi Jawa hadir untuk apa? Kalau kita sudah bisa mendeteksi, membaca kehadiran kita dalam konteks wilayah kita masing-masing, gampang untuk kita siapkan orang-orangnya kan? Kita akan membiayai orang-orang untuk studi itu untuk menjawab tantangan dan persoalan kita yang ada di wilayah-wilayah itu.
Nah, makanya itu tadi yang Oce katakan, loh ini kita studi teman-teman pendeta ini di UIN, di Satya, ini mereka mau kerjakan apa? Nah, sekarang mereka udah selesai, tapi mereka kembali ke jemaat, ya kembali lagi seperti biasa lagi kan, ngurus yang rutinisasi lagi kan, lalu ilmu mereka kan sayang ilmu mereka yang mereka udah apa namanya belajar di universitas-universitas yang ditugaskan itu. Tapi kalau kita bisa merancang tujuan kita, apa kehadiran GPIB di Kalimantan, di Sulawesi, atau di daerah-daerah lain, nah kita sudah bisa merancang orang-orang yang akan menggarap program kita ini. Nah, itu baru pas itu kan. Nah, tinggal sistemnya aja kita atur kan. Nah, makanya pertanyaannya kehadiran GPIB misalnya membawa damai sejahtera itu harus bisa menjawab konteks di mana kita berada. Itu. Ya. Nah, ini mungkin pertanyaan terakhir, Bung. Kita tadi bicara tentang sinergitas kerja ya. Nah, di GPIB ini kan ada bisa memberikan kesan sinergi, bisa juga memberikan kesan tumpang tindih, misalnya antara apa yang dilakukan Germasa dengan apa yang dilakukan Pelkes. Ya. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana membangun sinergitas di antara dua bidang ini, Pelkes dan Germasa ini, agar tidak memberikan kesan tumpang tindih, bahkan juga ada kesan kok kalau berkaitan dengan masyarakat, kenapa Pelkes yang lakukan, bukan Germasa yang lakukan, atau sebenarnya Pelkes itu bidangnya apa, Germasa itu bidangnya apa. Nah, menurut Bung bagaimana nih membangun sinergitas antara dua bidang ini supaya tidak malah memberikan kesan tumpang tindih. Misalnya juga saya sering dalam diskusi-diskusi mengatakan, misalnya Yayasan Diakonia itu juga ya, Yayasan Diakonia itu kan dia ada di bawah bidang Pelkes ya. Tetapi Yayasan Diakonia itu banyak bergerak dengan katakanlah kegiatan-kegiatan yang langsung berhubungan dengan persoalan-persoalan yang terjadi di masyarakat, seperti beberapa waktu lalu dilakukan ya, soal menolong mengatasi krisis air bersih ya, soal kesehatan di Maluku yang pernah dibuat di Seram itu, dan juga kegiatan-kegiatan yang selalu dilakukan. Bahkan ada juga katakanlah yayasan-yayasan yang ada atau dalam kaitan dengan bidang Pelkes ini juga yang sebenarnya kerjanya ya juga kait-mengait juga sebenarnya dengan kegiatan atau pelayanan Germasa. Nah, karena itu bagaimana nih supaya sinergitas itu lebih terlihat daripada tumpang tindih? Iya. Sebenarnya kan kalau dilihat daripada bidang-bidangnya kan sudah jelas itu ya, bidangnya sudah jelas. Cuma di dalam praktek pelaksanaannya itu kadang-kadang ada kesan tumpang tindih karena saya katakan tadi tujuannya nggak jelas. Tujuannya nggak jelas. Jadi kalau bicara tentang Pelkes, sebenarnya ini kan wujud dari pekabaran Injil. Dari awal ya, Pelkes itu kan dulu kan pekabaran Injil yang tradisional dengan kata-kata kan dirubah menjadi pelayanan adalah kesaksian. Jadi Pelkes itu kan sebenarnya dia menggarap daerah-daerah pelayanan yang ada di pelosok-pelosok atau yang ada di pos-pos. Bagaimana untuk bisa mensejahterakan masyarakat setempat dengan kegiatan-kegiatan pelayanan diakonia karitatif atau diakonia transformatif, supaya perekonomian jemaat dan masyarakat kan bisa terpenuhi kan. Itu kan Pelkes sebenarnya dia menggarap hal-hal yang demikian, wujud dari pekabaran Injil, dari kata-kata itu menjadi perbuatan. Jadi bukan kata saja tetapi perbuatan. Pelkes sebenarnya sudah jelas dia punya tugas dan tanggung jawabnya. Germasa kan berhubungan dengan bagaimana kita berhadapan dengan kemajemukan ya, kemajemukan agama-agama, kemajemukan adat istiadat budaya, dan juga dalam hubungan dengan gereja dan negara dan bangsa. Jadi itu Germasa punya wilayah untuk bisa melaksanakan tugas tanggung jawabnya. Kalau Diakonia, Yayasan Diakonia kan dia sudah agak luas ya. Dia tidak menggarap lagi di pos-pos Pelkes, tetapi dia sudah keluar ke wilayah-wilayah lain. Misalnya kemarin Diakonia ke Ambon, ke Maluku, lalu juga ke Kalimantan. Dia sudah keluar dari intern GPIB. Tapi yang saya mau mengatakan di sini bahwa sinergitas itu bisa terjalin, bisa terlaksana kalau ada duduk bersama, kita bicara bersama, diskusi bersama dalam satu pemahaman kita kolegalitas itu kan, ya, sunhodos ya, bersama-sama. Ini kan tugas kita bersama. Jadi kalau sinode bisa mengumpulkan
untuk duduk bersama unit-unit misioner, juga yayasan-yayasan, kita masih garap bersama, ya. Diakonia garap mana, ya, Germasa garap mana, Pelkes garap mana, supaya komunikasi informasi ini bisa jelas. Karena tidak ada kita duduk bersama untuk akhirnya masing-masing seperti apa target gitu ya, seperti apa namanya kejar tayang ya, pasti akan bentrok kan, bertabrakan, tumpang tindih. Tapi kalau kita duduk bersama, mari kita bagi tugas bersama, Germasa lakukan ini, tapi jangan Pelkes lakukan ini lagi. Lalu begitupun juga dengan diakonnya, kalau diakonnya sudah lakukan demikian, maka yang lain jangan lagi. Jadi saya pikir itu kalau kita duduk bersama, bicarakan program bersama, ya harus konsekuen juga. Kalau kita sudah konsekuen dengan tugas tanggung jawab ini, ya bidang-bidang yang lain harus maklum lah, ini sudah dikerjakan kepada yang lain. Jangan ada tumpang tindih. Nah itu, jadi saya pikir ke depan itu kita harus meningkatkan komunikasi, informasi bersama untuk melaksanakan tugas dan pekerjaan ini secara bersama-sama. Kita punya istilah kan sunodos itu, berjalan bersama-sama. Pasti GPIB akan bisa mengatasi persoalan-persoalan yang akan kita hadapi bersama. Oke. Ya, nah sebagai penutup, kira-kira kalau saya tanya apa harapan Bung untuk ke depan, bagaimana Germasa bisa lebih, katakanlah, berkarya untuk membangun GPIB, mencapai apa yang menjadi target di 2026 dengan visi misinya itu, kira-kira menurut Bung bagaimana? Apa yang harus serius diperhatikan oleh Germasa, yang harus dilakukan oleh Germasa menuju 2026 itu? Iya. Jadi kalau menurut saya kita harus mendata dulu persoalan-persoalan yang dihadapi di jemaat. Jadi kita harus memetakan persoalan-persoalan di setiap mupel-mupel. Karena saya mulai dari tadi katakan bahwa setiap mupel itu punya persoalan berbeda. Dulu saya di Sumatera beda dengan di Kalimantan, beda dengan di Jawa. Kita mendata, memetakan persoalan-persoalan sosial, kebangsaan yang ada di wilayah-wilayah kira-kira apa-apa saja. Setelah kita mendata itu, kita akan juga mempersiapkan orang-orang yang bisa mengerjakan persoalan-persoalan dan masalah itu. Jadi kita mendata, memetakan persoalan-persoalan isu-isu sosial yang ada di daerah masing-masing, baru kita mempersiapkan SDM-nya. Kita tidak kurang SDM-nya ya. Kita punya anggota dewan ada, di TNI Polri ada, ya di perguruan tinggi ada, banyak warga jemaat GPIB yang mampu untuk untuk bisa menggarap atau melaksanakan isu-isu yang sedang berkembang berhubungan dengan Germasa. Itu. Lalu yang kedua mungkin yang terakhir itu paling penting di sini adalah sistemnya. Sistem di dalam ya ber-GPIB kita harus kembali lagi menata dalam aturan dan peraturan. Karena kita nggak bisa laksanakan semuanya ini di luar daripada sistem ber-GPIB. Kan ada istilah ini GPIB Bung ya. Jangan sampai apa yang kita lakukan itu ya keluar dari kesepakatan kita bersama kan, keluar dari pemahaman iman, keluar dari tata gereja, PKUPPG, semua kita kembali. Boleh kita lakukan apa saja, tetapi harus berada di dalam sistem ber-GPIB supaya tatanannya kan bisa berjalan dengan baik. Oke, iya. Terima kasih ya Bung, sehat selalu. Oke, terima kasih. Keluarga.